Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafikat ya, karena kebetulan saya dapatkan grafikat ini hanya unit saja. Jadi tanpa perlu unboxing, kita akan langsung review grafikatnya guys. Ya, di sini saya mendapatkan grafikat dari Gigabyte GTX 1050 Ti dengan seri Dual Fan WindForce OC Edition 4 GB GDDR5 ya guys ya. Kita akan coba lihat lebih dekat untuk unitnya. Ya. Jadi ini dilengkapi dengan dua kipas WindForce ya. Dua kipas WindForce ini sudah auto fan control. Jadi kipas ini akan berputar saat menyentuh suhu 60 derajat Celcius ke atas, dan dia akan idle bila suhu menyentuh kurang lebih di kisaran 50 derajat Celcius. Jadi sudah otomatis. Kemudian untuk heatsinknya berwarna chrome di bagian belakang. Dual fan ini cukup adem untuk performanya, jadi dia akan lebih cenderung nggak berputar, karena bila suhu panas aja baru dia berputar. Ini khas dari teknologi WindForce dari Gigabyte ya. Kemudian di sini untuk PCI Express 16 kali. Kemudian untuk di bagian atas kita lihat guys, di sini ada emboss Gigabyte, tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sangat hemat daya tentunya ya untuk grafikat ini, sangat hemat daya. Kemudian untuk displaynya juga multiple display. Di sini ada 3 buah display, satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port, dan portnya juga sangat kinyis ya guys, masih bersih banget untuk unitnya. Oke, kita akan lihat untuk port bagian belakang ya, part bagian belakangnya ya, di plat fibernya ini masih bersih banget juga. Walaupun untuk unit ini unit 2019, tapi performanya masih sangat terawat sekali, dimana garansi sudah berakhir per bulan ini ya guys, bulan April 2022, karena garansi dari NJT itu 3 tahun maksimal. Kalau dari 2019 bulan April, maka berakhir di 2021 2022 pas di bulan April ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung tes dan benchmark grafikat ini guys. Oke. Saya pakai Mac dulu. Kita akan pasang di rig ya guys ya. Istilah kerennya ya, rig. Padahal PC biasa ya. Oke. Pastikan tegak lurus sampai ditekan ke bawah bunyi klek. Baru kita kunci dengan satu buah baut saja, nggak masalah guys. Tanpa pin power tambahan, jadi super hemat daya. Di sini kita menggunakan port HDMI, dan kita menggunakan PSU 700 watt 80 plus bronze dari Cougar ya. Jadi sudah bersertifikasi 80 plus. Kita berikan sedikit cahaya tambahan. Kita akan nyalakan unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Mantap ya guys. Kipasnya berputar dengan super mulus jaya. Oke, display sudah tampil. Oke, kita akan paskan tripodnya dulu. Karena ini tes kedua yang saya lakukan, jadi tentunya di sini untuk driver sudah terdeteksi oleh preview system. Dan kita tes per 11 Mei jam 20.07 malam. Kita paskan dulu pas tengah ya. Semoga ini pas tengah. Oke, kita akan buka aplikasi seperti MSI Afterburner, sudah terload di 37 derajat Celcius, kipas idle ya. Kipas sudah idle, kemudian kita buka GPU-Z dan juga software monitoring, HW monitor. Kemudian nggak lupa kita akan jalankan Steam dari 3D Mark dari Steam, kebalik ya. Oke, suhu idle di 38 derajat Celcius, kipas idle ya. Kita akan lookup di website, kita akan komparasi dengan database dari TEDS PowerUp GPU-Z. Oke.
Di sini bisa kita lihat GTX 1050 Ti arsitekturnya GP107 ya. OC Edition GVN 105 TOC 4GD. Kemudian untuk core-nya shadernya di 768 core, subrender GB, render texture mapping 32/48, berjalan 16 kali 3.0, direct support 12. Memory type Samsung 4GB 128 bit. Nvidia version 512.15. Windows 10 64 bit WHGL. Oke, kita akan lihat base clocknya di 1316, boost clocknya 1430, memory clocknya 1752. Kemudian ini untuk driver untuk graphic card ini desainnya itu dual slot dengan panjang 19,1 cm atau 7,5 inci, TDP 75 watt maksimal, suggested power supply di 250 watt dengan output 1 DVI, 1 HDMI 2.0 dan 1 DisplayPort 1,4A dengan power konektornya tidak perlu ya, tanpa pin power tambahan. Oke, kita akan jalankan time spy ya, atau kita first track aja lah. Dari tadi kita sudah jalankan time spy. Di tes pertama sudah saya jalankan time spy, namun di tes kedua ini saya akan coba kembali jalankan first track ya guys, supaya kita tahu bagaimana performa grafik card ini, karena beberapa kali ini saya selalu gunakan time spy terus guys, biar nggak bosan kita jalankan menggunakan first track. Oke, di sini collecting system info, loading terlebih dahulu ya. Oke, suhu current di 43 derajat Celcius, dimana kipas idle ya, kipas tidak berputar. Dan Firestrike grafik tes 1 akan segera dimulai. Masih loading terlebih dahulu. Oke, on screen display sudah tampil suhu 41 derajat Celcius ya. Mantap, FPS di 30-an, 35 fps ya. Suhu 61 derajat Celcius dengan average FPS di 34. Mantap, ini mulus banget guys. Kita lihat framenya berapa frame, kita pantau dulu. Harusnya melebihi 1000 frame ya, atau average di start 1000 frame untuk seri OC Edition. Oke, 1000, hampir 1040 frame ya guys ya. Mantap guys, verified ya untuk seri GTX 1050 Ti dari Gigabyte ya, speednya kenceng dia. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Firestrike Graphic Test 2 ini tentunya lebih berat dari graphic test pertama, tapi dia performanya kita pastikan mantap. Oke, suhu di 61 derajat Celcius, kipas siap-siap berputar dan sudah berputar. Langsung mendinginkan dengan TDP 68 derajat Celcius, kisaran di bawah 70 derajat, 70 watt ya guys ya, bukan derajat Celcius. TDP di bawah 70 watt dan temperatur saat ini posisi di 64 derajat Celcius, turun ke 63 fluktuatif seperti itu guys. Jadi kisaran suhu maksimal di angka 64 saat ini. Dengan RPM kipas di 1300-an atau di 44%. Average FPS di 35 fps dan sangat lancar guys, sangat lancar, sangat bersih untuk tekstur mappingnya. Mulus banget. Sudah dipastikan grafik card ini grafik card bagus ya, tidak ada artifak sama sekali. Mantap. Lanjut ke prosesor tes ya di sini untuk menjalankan GPU iGPU ya. Ini yang digunakan untuk render adalah prosesor. Dan kita tunggu hasilnya di bagian akhir karena masih ada combine test sekali lagi. Di sini VGA idle di 1%, mantap, 1% sampai 5%, suhu sudah turun di 40 derajat Celciusan ya. Kipas sudah nggak berputar karena di bawah 50 derajat Celcius kipas akan idle seperti itu. Firestrike combine test yang terakhir guys, kita akan lihat untuk seri 1050 Ti saat menggunakan spek PC saya, dia akan menyentuh di 14 fps atau 15 fps. Kita akan lihat combine test ya. Mantap, 12 fps. Average 17 fps ya. 13 fps, 14 fps, mantap ya guys. Just ganda siap. Untuk direct 3D-nya
menyentuh 14 fps dengan average di 16 fps. Suhu tertinggi di 65,9 derajat Celcius atau 66 derajat Celcius. Loading result, kita akan lihat bagaimana hasil dari grafik ini. Grafik skornya di 7600, physics score 6600, combined score 2600, dan fire strike skornya di 6352 atau untuk average skornya di 6600 ya, nggak terpaut jauh ya. Oke, untuk grafik tes 1 di sini posisi 63 derajat, grafik tes 2 di posisi 65 derajat Celcius ya. Dan untuk grafik tes 3 yang terakhir atau combine tes ini di 66 derajat Celcius. Jadi sebagai suhu tertinggi posisi di 66 derajat Celcius atau 65,9 guys. Oke, overall untuk performa grafik ini mantap jiwa guys, Xiaomi Soro. Untuk suhu tertingginya di 66 derajat Celcius, GPU clock dan memory clocknya di 1700-an ya. Mantap. Overall untuk GPU powernya di sini di 69 watt ya, 69 watt. Average dan currentnya di 35 watt, maaf average-nya di 43 watt. Oke, performa mantap untuk si Gigabyte GTX 1050 Ti. Oke, kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, don't forget to subscribe, like, and comment guys. Jangan lupa subscribe ya. Kita akan ketemu lagi di tes grafik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.